Sahabat Gera Hermin, kembali berjumpa dengan saya, Dr. Liza Amelia, spesialis bedah saraf. Pada hari ini saya ingin membahas tentang hidrosefalus, ya, khusus pasien-pasien hidrosefalus. Apa sih itu hidrosefalus? Jadi hidrosefalus ini kadang kita sering dengar, apalagi pasien-pasien kalau berjumpa dengan saya, nanyain, Bu, ini ada hidrosefalus. Apa itu hidrosefalus, Dok? Jadi hidrosefalus itu adalah, hidro itu dari kata air dan sefal adalah kepala. Jadi adanya penumpukan cairan di kepala yang memberikan tekanan. Tekanan itu bisa menekan kepada otak dan sekitarnya. Dari mana cairan itu, Dok? Jadi sebenarnya cairan itu diproduksi dari tubuh kita sendiri. Itu sekitar 500 cc per hari atau sekitar 0,35 cc per menit. Nah, cairan ini diproduksi setiap harinya melalui plexus choroid di ventrikel lateral, ventrikel 3 dan ventrikel 4. Setelah itu dialirkan ke dalam ruang subarachnoid. Nah, kenapa bisa terjadi hidrosefalus, Dok? Normal kan itu cairan sebenarnya ada di kepala. Jadi ada beberapa hal yang membuat cairan itu bertumpuk di dalam kepala. Cairan ini memiliki ada produksi, ada aliran, dan ada penyerapan. Bila terganggu dari satu hal itu bisa menyebabkan terjadi hidrosefalus. Misalnya produksinya yang berlebihan pada pasien-pasien tumor. Jadi ibaratnya produksinya lebih banyak dibandingkan apa yang diserap. Yang kedua, alirannya. Kenapa aliran bisa tersumbat? Jadi plexus tadi dialirkan melalui ventrikel lateral, ventrikel 3 dan ventrikel 4, dia terjadi sumbatan yang bisa menyumbat misalnya seperti ada tumor, ada kelainan kongenital seperti stenosis aqueduct, dan juga gangguan penyerapan di ruang subarachnoid, yaitu misalnya karena infeksi, karena darah, jadi menyebabkan adanya penebalan di leptomania, sehingga cairan itu stuck atau dia hanya berkumpul di dalam ruang intrakranial, tidak bisa dialirkan. Itu tentang hidrosefalus dan bagaimana aliran cairan dari hidrosefalus. Bagaimana sih klasifikasi hidrosefalus itu? Apa aja sih hidrosefalus itu? Jadi hidrosefalus itu sebenarnya ada dua, yaitu hidrosefalus obstruktif dan hidrosefalus komunikan. Apa itu, Dok? Jadi hidrosefalus obstruktif itu adalah dia terjadi penyumbatan. Jadi cairan itu bertumpuk dengan penyumbatan di dalam foramen Brusca dan Magendie terjadi tahanan. Yang kedua adalah komunikan, atau dia sudah ada cairan dan tidak bisa diserap. Jadi gangguannya ada di ruang subarachnoid. Jadi antara ruang ventrikel dan ruang subarachnoid masih berhubungan. Jadi nanti penyebab dari hidrosefalus tadi bisa menentukan apa sih tata laksana yang bisa kita kerjakan untuk pasien nanti. Nah, sebelum kita tata laksana, tentunya kita harus membuat diagnosis yang tepat untuk hidrosefalus ini untuk bisa mendapatkan tata laksana yang pas. Kira-kira bagaimana, Dok? Kapan sih ini pasien kita bisa bilang hidrosefalus, kapan tidak? Jadi kita lihat dulu dari pemeriksaan, dari anamnesis dulu. Anamnesis kita tanyakan, misalnya hidrosefalus ini kan dia ada dua, pada anak dan pada dewasa. Apa sih bedanya hidrosefalus pada anak dan dewasa? Kalau pada anak, lingkar kepala masih bisa bertambah. Jadi dia karena ada cairan bertekanan di kepala, akhirnya lingkar kepalanya itu semakin lama semakin membesar. Tapi kalau pada dewasa atau pada anak usia 2 tahun ke atas, itu biasanya kepala sudah tidak bisa membesar, dia sudah fix. Jadi yang ditekan adalah otak. Cairan otak diproduksi sebanyak 500 cc per 24 jam atau sekitar 0,30 cc per menitnya. Cairan ini diproduksi di ruang ventrikel lateral, ventrikel 3 dan ventrikel 4, yaitu di plexus choroid. Jadi sebenarnya cairan ini berfungsi untuk mengantarkan metabolit untuk otak, memberikan cairan dan nutrisi pada otak. Nah, nanti cairan ini akan dialirkan setelah dari ventrikel 4, dia akan mengalir ke ruang subarachnoid melalui foramen Brusca dan Magendie. Nah, setelah itu akan kembali diserap di ruang subarachnoid untuk kembali ke jantung. Pembagian hidrosefalus yaitu hidrosefalus obstruktif dan komunikan, di mana hidrosefalus obstruktif adalah gangguan dari aliran LCS tersebut. Jadi kalau misalnya komunikan, itu dia lebih gangguan pada penyerapan di ruang subarachnoid. Jadi ada hubungan antara sistem ventrikel dan ruang subarachnoid. Berbeda dengan hidrosefalus obstruktif. Dia bertumpuk di dalam ruang ventrikel. Nah, penyebabnya apa aja sih untuk hidrosefalus ini? Jadi kalau misalnya penyebabnya ini kita lihat, dia kalau hidrosefalus obstruktif itu biasanya lebih ke dia ada yang didapat dan ada yang kongenital tadi. Yang didapat itu misalnya pasien-pasien dengan tumor di ruang-ruang ventrikel atau tumor yang menyumbat aliran dari
sistem LCS tadi, misalnya tumor di ventrikel ketiga atau tumor yang menekan di otak kecil atau tumor-tumor di cerebellum, dia akan menyebabkan hidrosefalus obstruktif. Nah, terus kalau misalnya pendarahan otak pada seperti di intraventricular hemorrhage, dia juga bisa membuat terjadi hidrosefalus. Hidrosefalus obstruktif yang kongenital itu dia ada kelainan, misalnya di stenosis aqueduct. Jadi akhirnya hidrosefalusnya terjadi karena cairan tadi menumpuk di dalam ruang ventrikel, tidak bisa mengalir ke ruang subarachnoid. Berbeda dengan yang hidrosefalus karena komunikan tadi, misalnya terjadi pada akibat dari penebalan di leptomeningeal, misalnya karena pendarahan yang ke ruang subarachnoid atau misalnya ada infeksi, ya kan? Nah, terus kira-kira gejalanya apa aja sih yang kita lihat? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu.